Sukses FLS 2N 2018. FLS 2N DKI Jakarta juara umum. Semangat ya. Wah, seru banget ya. Setelah kemarin para peserta telah mengikuti technical meeting, hari ini seluruh peserta akan memulai perlombaan mereka di lokasi yang telah ditentukan untuk masing-masing bidang. Wah, gimana sih semangat para peserta? Pengen tahu? Check it out! Di sini kami membimbing persiapannya. Kami pertama membuat konsep dulu, yaitu kenapa kami membuat wadah pernak-pernik dari burung weris. Itu karena dari bahan tempurung dan kulit sabut kelapa. Kenapa dari kulit sabut kelapa? Karena banyak sekali di daerah kami itu kulit sabut kelapa yang tidak terpakai. Kemudian kami berpikir bagaimana kalau kulit sabut kelapa itu digunakan untuk kerajinan, karena sangat jarang orang menggunakan kulit sabut kelapa untuk kerajinan. Hari ini kita mulai lomba, dihitung jamnya ya, kita mulai jam 9, sekitar 7 jam kita bekerja, termasuk istirahat siang. Saya minta kepada peserta-peserta tetap semangat dan kerja tenang ya, tidak usah buru-buru, dan karena kalian sudah juara untuk mewakili provinsi masing-masing, sekarang kita memilih untuk juara tingkat nasional. Pada hari ini kami telah melaksanakan yaitu namanya workshop, di mana di dalam workshop ini kami dijelaskan bagaimana itu bentuknya poster, apa itu poster, jenis-jenis poster, dan cara pembuatannya. Juga kami di sini juga diajarkan konsep-konsep yang mendalam dan juga jenis-jenis poster seperti apa. Tujuan FLS 2N 2018 untuk bidang poster lebih untuk, ya mungkin itu untuk semuanya juga, untuk lebih menciptakan siswa yang berkarakter dan bisa menyebarkan virus-virus positif ya di masyarakat. Jadi untuk para pembimbing siswa tersebut ya, lebih bukan mengarahkan anaknya, siswanya ke style tertentu yang jadi pemenang lomba sebelumnya. Kebanyakan diarahkan ke style yang menang lomba sebelumnya. Bukan itu yang kami inginkan, bukan style, tapi atau gaya ilustrasi atau gaya desain, tapi lebih ke jadi kesesuaian konsep dengan visualisasi. Gayanya apapun tidak masalah. Ya, sejauh ini kita sudah berbincang-bincang, sudah melakukan interaksi. Saya percaya siswa-siswa yang mewakili dari setiap provinsi ini adalah siswa-siswa pilihan. Dan mereka itu sangat cepat tanggap dan sangat kreatif. Jadi saya optimis sekali bahwa hasil dari festival ini pasti diharapkan pasti yang terbaik. Persiapan saya cukup matang karena lagu yang dibawakan hanya satu, dan itu dibawakan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional, dan ditambahkan dengan teknik-teknik. Jadi bisa dibilang ya cukup matang untuk mengikuti kegiatan gitar solo di tingkat nasional. Kemudian bagi teman-teman yang sedang berlomba maupun teman-teman yang belum ikut dalam FLS 2N mungkin bisa ikut tahun depan ya. Tetap semangat walaupun belum sampai di sini, mungkin kita dapat berkarya di daerah kita, mendengarkan musik-musik kita, terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Barangkali pesan yang bisa disampaikan adalah lebih kepada aspek pembuatan aransemen. Kalau teknik saya rasa sudah tidak ada masalah. Membuat aransemen kebanyakan memang masih banyak mengambil ide-idenya dari permainan gitaris lain yang terus kemudian diterapkan di permainan sendiri. Nah, untuk kedepannya para pembimbing mungkin juga bisa menyiapkan dalam hal aransemen, lebih baik jika tetap memahami makna dari lagu itu aslinya apa.
Sehingga pada saat membuat aransemen itu tidak membuat bentuk-bentuk yang atau musik yang tidak ada hubungannya dengan makna dari lagu itu. Sehingga tidak terlalu menyimpang, jadi tetap pertahankan melodi lagunya seperti apa, ekspresi yang mau disampaikan apa. Bukan sekedar pameran teknik saja. Karena kalau pameran teknik saja, kita tidak bisa menikmati musiknya. Kami mulai latihan itu dari sekitar 4 bulan yang lalu. Kita dari latihan gerakan, penataan musik, macam-macam. Seleksi kalau dari daerah Provinsi Bali itu seleksinya mulai dari tingkat kabupaten kota dulu, habis itu baru seleksi ke tingkat Provinsi Balinya antar kabupaten. Ini judulnya itu Maaturan, yang artinya itu apa namanya? Maaturan itu persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di tarian ini kita menceritakan tentang suami istri yang sedang membuat persembahan untuk Tuhan. Jadi itu bentuknya gebogan. Gebogan itu adalah persembahan untuk Tuhan. Iya, dari kecil kita tuh udah hobi nari, dari orang tua kita juga masukin kita ke sanggar tari. Sangat mendukung hobi kita, jadi benar-benar didukung sama semua orang, dan ini menjadi kesenangan kita dari kecil. Harapan kita mau mempertahankan 2 medali emas yang tahun lalu. Insya Allah tahun ini kita dapat medali emas lagi untuk ketiga kalinya. Amin. Amin, amin. Kita di sini ditugaskan mempertahankan. Mempertahankan itu pasti lebih berat daripada mendapatkan. Itu sangat benar-benar berat, tapi bukan jadi tantangan, tapi menjadi motivasi kita itu dia. Tarian ini bercerita tentang Bantau, yaitu anakku. Di situ kami perempuan Polahi sebagai ibu, di samping kami bekerja, kami juga tak lupa dengan anak kami. Kucuk perempuan, tinggalkan kalau merayu, mengalir kenangan masa yang silam di dunia yang fana. Selalu gagal membaca dan rabun sana. Menurut saya, puisi itu menarik. Kita memahami segala hal, kata-kata yang kiasan seperti itu. Saya harap dan saya menjadi pemenangnya pada FLS2N tahun 2018 ini. Ini kan ada 2 ya. Pertama membaca puisi dan kedua menulis puisi. Untuk membaca puisi, kita mencari pembaca-pembaca yang baik ya. Karena seni membaca puisi itu adalah seni mengkomunikasikan puisi kepada halayak. Ya pertama mungkin untuk membaca puisi, ya pertama yang paling penting itu kita harus menyukai sastra, ya, khususnya puisi. Dengan sering membaca puisi kita tahu bahwa bahasa puisi itu berbeda dengan bahasa dalam jenis-jenis karya sastra yang lain. Sehingga kita bisa memahami. Dan kuncinya itu tadi, bahwa sebelum dibaca itu harus dipahami dulu apa maksud dari puisi tersebut. Lalu juga mungkin tip bagi para peserta yang menulis puisi, itu kita akan memberi kasih tema ya. Nah di sini akan diuji bagaimana keterampilan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana dia keterampilan menggunakan bahasa puisi dengan mengangkat tema yang sudah diberikan tadi. Persiapan saya selama 3 bulan belajar latihan paling enggak seminggu bisa sampai 2-3 kali dengan guru kesenian saya kebetulan dan guru agama saya. Saya sekali latihan paling enggak bisa sampai 2 jam dalam sekali latihan. Waktu penyisihan di sekolah, saya menyanyikan lagu Teduhnya Wanita dari Raisa. Dan saat ini saya bisa sampai ke nasional karena usaha saya sudah pay off, and saya sangat bersyukur atas semuanya itu. Persiapan saya sampai ke tingkat nasional itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi di tingkat kota saya latihannya butuh waktu 1 bulan, terus menangkan, terus sampai lanjut ke tingkat provinsi
latihannya butuh waktu 1 bulan lagi. Terus alhamdulillah lolos sampai ke tingkat nasional yang sekarang ini. Naskah yang disediakan untuk Festival Monolog ini ada 2 dan setiap provinsi memilih salah satu dari naskah itu. Dari ekspresi para peserta kita melihat ada peningkatan yang menarik ya. Karena di dalam festival ini tentunya yang dinilai adalah bagaimana peserta menafsirkan naskah itu, kemudian mempresentasikannya sebagai sebuah pertunjukan. Dari 11 peserta yang sudah tampil, kelihatan keberagamannya, tetapi ada masalah sebetulnya pada menafsirkan, ya, menafsirkan teks itu menjadi sebuah pertunjukan. Saya harapkan di festival yang akan datang adanya workshop sebelum festival. Kami sesuai karena pada kisah ini digambarkan seorang siswa yang terpuruk, kemudian mempengaruhi mental siswa tersebut dan kemudian mental crash. Cerita dari film pendek kami, yaitu tokoh utamanya dituntut oleh ayahnya untuk menjadi polisi. Tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia memberontak dan mengikuti kenakalan remaja. Nah, kami ingin memberitahu agar orang tua tidak memaksakan cita-cita dari setiap anaknya.